Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih senantiasa memberikan anugerah besarnya kepada kita semua. Dan detik ini kita berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Ini tentunya nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mata kita masih diberikan cahaya oleh Allah sampai detik ini masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau, wangi. Mulut masih bisa mengucap. Bahkan lidah kita sampai detik ini masih bisa mengecap. Tangan memegang, menjamah, kaki pun masih bisa melangkah. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam firman-Nya dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Artinya adalah banyak sekali Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, miliaran manusia di muka bumi ini. Kebayang nggak betapa banyaknya manusia di muka bumi ini? Tapi Allah sebutkan dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah walaupun banyak sekali manusia tapi sedikit yang bersyukur. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari sama-sama kita ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya kita berusaha senantiasa menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik bagi kita. Dan kita berusaha senantiasa menjadi umat-umat terbaiknya Rasulullah SAW. Menjalankan semua sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di episode yang lalu saya cerita tentang bagaimana kondisi atau kejadian-kejadian penting sebelum Muhammad Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini. Tapi terakhir juga di episode sebelumnya saya sampaikan tentang bagaimana sejarah pasukan bergajah pada saat ingin menyerang Ka'bah. Siapa dia? Abraha, yang dia memimpin pasukan dengan bala tentaranya yang begitu banyak, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya. Dia anggap bahwasanya dia akan mengalahkan, dia berhasil menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah berkehendak lain. Allah kirimkan burung ababil, yang burung ini membawa 3 batu, 2 di kaki kanannya dan kirinya, yang 1 di paruhnya. Ketika batu itu terkena pasukan bala tentaranya Abraha, mereka hancur lebur. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan dan saya ingin bercerita tentang bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Arab sebelum Muhammad Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini. Kita sering bertanya, bagaimana sih kondisinya, bagaimana keadaannya? Ternyata di sini ada beberapa kondisi yang perlu sahabat LTTV ketahui. Yang pertama, masyarakat Arab cenderung saling membanggakan dan mengutamakan keturunan dan nasabnya masing-masing. Kalau kita lihat poin ini, bahwasanya ada hikmah besar. Nanti insya Allah di episode selanjutnya saya akan sedikit gambarkan tentang bagaimana nasab Rasulullah SAW. Nah, kenapa Allah menjadikan Muhammad Rasulullah SAW, menakdirkan Muhammad Rasulullah SAW memiliki nasab yang mulia, nasab terbaik, sampai nanti keturunannya akhirnya sampai nanti kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah takdirkan ini? Karena memang kebiasaan bangsa Arab ini saling membanggakan. Ini nasab gue loh, ini punya gue loh, ini nasab yang paling mulia buat gue. Tapi ketika Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang mulia, salah satu tujuannya adalah ketika Rasulullah berdakwah, orang akan segan. Karena lihat,
Nabi Muhammad lahir dari nasab yang mulia. Nah, coba saya sedikit kasih tahu namanya, nama lengkapnya Nabi Muhammad SAW beserta nasabnya. Nanti di episode berikutnya juga akan saya bahas tuntas tentang bagaimana nasab yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, nama lengkap Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selesai pada nasab bin Adnan saja. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas di episode setelah ini, insya Allah. Nah, kondisi sosial kemasyarakatan yang kedua bangsa Arab terdahulu adalah masyarakat Arab cenderung membanggakan kelihayan beretorika, terutama melalui syair-syairnya. Dalam hal ini nggak heran ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada bangsa Arab, kepada kafir Quraisy, kemudian mereka menganggap bahwasanya ini adalah syair. Ini bisa-bisaannya Muhammad. Jadi celaan mereka kepada Rasulullah SAW saat itu ketika disampaikannya wahyu, ini bisa-bisaannya Muhammad. Ini syair-syairnya aja. Karena memang bangsa Arab itu saling membanggakan tentang kelihayannya di dalam syair-syairnya. Contoh tatkala ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, semua berakhiran lam. Ya. Il semuanya. Tapi ketika sampai kepada kafir Quraisy, mereka mengatakan Muhammad ini punya syair. Makanya mereka membuat syair yang berbunyi ara'aita difda, apakah kamu tahu apa itu katak, wasautu ka'ka. Anggapan mereka Rasulullah sedang menyampaikan syairnya. Makanya ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita. Kenapa Allah memang temukan kendala-kendala di lapangan ketika Rasulullah berdakwah, karena memang kebiasaan bangsa Arab sebelumnya tuh memang seperti itu. Nah, yang ketiga, ini menarik. Kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi wanita di tengah kehidupan masyarakat, pertama, kaum wanita mereka tak ubahnya sampah. Bayangin. Padahal ketika Rasulullah hadir di muka bumi, Allah lahirkan Rasulullah SAW ke muka bumi, Allah memuliakan wanita. Tapi sebelum Rasulullah lahir, kaum wanita itu tak ubahnya seperti sampah. Naudzubillah. Ia diwariskan kepada anak laki-lakinya, dan anak laki-laki yang besarlah yang berhak mengawini ibunya. Jadi anak laki-laki yang besar yang dia berhak mengawini ibunya setelah ayahnya mati. Jika dengan orang lain, akhirnya Islam datang dan mengharamkan seseorang anak mengawini ibunya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. An-Nisa ayat 22. Jadi ada hikmah besar. Allah turunkan Nabi Muhammad SAW di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, Arab penuh kebodohan, di zaman penuh kebiadaban, kekejian, kemungkaran, bahkan menganggap masyarakat itu semuanya rendah, sampah, seperti layaknya wanita dianggap sampah sama mereka. Tapi ketika Muhammad Rasulullah SAW lahir ke muka bumi, Allah muliakan harkat martabat manusia, harkat martabat wanita. Ini luar biasa. Makanya hikmah besar Allah hadirkan Islam di tengah-tengah saat itu Arab-Arab jahiliyah, kafir Quraisy. Nah, yang keempat, menikah. Jadi kita perlu tahu, menikah itu masyarakat Arab mengenal berbagai macam pernikahan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, sesungguhnya pernikahan pada masa jahiliyah ini ada 4 model. Pernikahan di masa jahiliyah ini ada 4 model. Model pertama seperti pernikahan yang biasa, laki-laki
terus datang kepada walinya untuk melamar putrinya. Kemudian dia membayar mahar dan selanjutnya terjadilah pernikahan. Nah, model yang kedua, biasanya seseorang laki-laki berkata kepada istrinya, jika kamu telah suci dari haid, datanglah kepada si fulan lalu mintalah kepadanya agar ia bersetubuh dengan kamu. Setelah itu sang suami melepaskan istrinya tersebut dan tidak akan menyentuhnya lagi sampai dia benar-benar hamil dan si fulan yang diminta menyetubuhi istrinya. Naudzubillah. Ini pernikahan macam apa ini? Jadi memang luar biasa sekali. Pernikahan model seperti ini sama sekali pernikahan yang memang jauh dari syariat Islam. Karena memang di zaman Arab Jahiliyah, ini jenis-jenis pernikahan yang kita nggak ngerti ini arahnya ke Allahu Akbar. Artinya memang karena nggak menghargai harkat martabat wanita yang mereka anggap sebagai sampah. Nah, model pernikahan yang ketiga, ada sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang, kemudian mereka semua menyetubuhi seorang wanita. Kebayang nggak? 10 orang lelaki kemudian menyetubuhi seorang wanita, lalu ketika dia hamil dan melahirkan, maka mereka semua yang pernah menyetubuhi wanita tersebut diundang, dan setelah mereka semua kumpul, maka si wanita berkata, kalian semua tahu apa yang kalian telah lakukan dahulu dan sekarang aku sudah melahirkan dan bayi ini adalah anakmu wahai fulan. Seraya menyebut nama salah seorang lelaki yang dicintainya. Lalu bayi tersebut disandarkan namanya pada salah seorang lelaki yang ditunjuk tadi dan tidak boleh menolaknya. Kebayang nggak? 10 orang lelaki menyetubuhi satu orang wanita sampai dia hamil. Ketika hamil melahirkan, wanita ini memilih salah satunya. Nah, ketika dia sudah memilih salah satunya, maka anaknya akan disandarkan kepada lelaki tersebut. Allahu Akbar. Ini model pernikahan sebelum Muhammad Rasulullah SAW lahir ke muka bumi. Nah, yang keempat, kaum laki-laki datang silih berganti untuk menyetubuhi seorang wanita dan enggak berhak untuk menolak kedatangan mereka. Wanita tersebut biasanya memasang pengumuman di pintu rumahnya sebagaimana dilakukan para pelacur waktu itu. Siapa saja yang berkehendak untuk menyetubuhi wanita tersebut silakan datang. Lalu setelah dia hamil dan melahirkan seorang bayi, maka kaum laki-laki yang pernah menyetubuhi berkumpul, lalu mereka mengundang semacam ahli genealogi atau al-qaffah, gen, untuk mengetahui gennya seperti siapa. Kemudian ahli genealogi ini mencari siapa di antara mereka yang lebih mirip dari si cabang bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata memang benar-benar jahiliyah, bodoh, biadab. Memang benar-benar kondisi saat Rasulullah SAW belum lahir ke muka bumi, ini kondisinya memang benar-benar sudah hancur banget deh, hancur-hancuran. Tapi ada hikmah besar yang Allah berikan kepada kita semua, seperti yang saya sampaikan di awal, menjadi sunatullah. Ketika ada sebuah kesempitan, Allah datangkan sebuah kelapangan. Ketika Allah datangkan sebuah kesusahan, Allah siapkan sebuah kemudahan. Makanya ini patut kita syukuri bersama, kita dijadikan sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pantengin terus channel TLT TV. Di episode selanjutnya adalah tentang bagaimana nasab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya bercerita juga tentang kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.